Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang selalu berkata bahwa lihat dulu baru percaya. Ya. Manusia selalu berkata harus melihat fakta dulu, harus melihat bukti sebelum percaya. Dan kepercayaan ini didasarkan karena melihat dulu. Lihat dulu baru percaya. Memang saudara, dalam beberapa hal statement ini benar, cocok. Tapi tidak dengan apa yang kita baca tadi, saudara. Ya. Tidak dengan apa yang dialami oleh Thomas. Thomas berkata, saya tidak percaya. Murid-murid berkata, kami sudah melihat Tuhan. Tuhan sudah menampakkan diri kepada kami. Thomas bilang, enggak, saya tidak percaya. Kalau saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau saya belum melihat dengan jelas, saya belum melihat tubuhnya, tangannya yang berlubang paku, saya belum percaya. Saudara, dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan kekristenan kita, dalam perjalanan iman kita, ada sebagian orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang selalu minta bukti. Ada orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus,
tidak melihat fakta. Kalau tidak melihat fakta yang nyata, kalau tidak melihat bukti, belum bisa percaya. Kalau tidak masuk di akal, tidak percaya. Ada banyak orang seperti Thomas. Thomas yang tidak hadir pada waktu Yesus pertama kali menampakkan diri pada murid-muridnya, tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya. Kehidupan kekristenan adalah satu kehidupan yang walaupun tidak melihat, tapi kita percaya. Saudara pernah melihat Yesus secara fisik? Bukan Yesus orang Timur Timur, saudara ya. Sebab di Timur Timur ada orang bernama Yesus. Di Portugis ada orang bernama Yesus. Kita harus percaya. Itulah iman Kristen. Percaya walaupun belum melihat, tidak melihat. Itulah iman, saudara. Amin. Ada 3 hal kenapa Thomas tidak percaya. Ya. Kenapa Thomas bersikap dan berkata seperti itu, saya tidak percaya kalau saya belum melihat. Yang pertama, Thomas tidak memiliki pengharapan. Pengharapan Thomas lenyap ketika Yesus ditangkap, kemudian diadili, kemudian dia dibawa ke Bukit Golgota, kemudian dia mati. Pengharapan Thomas hilang. Waktu Yesus disalib dan mati. Waktu dia masih bersama-sama dengan Yesus, Thomas memiliki satu pengharapan bahwa satu ketika ada sesuatu yang terjadi. Melalui kepemimpinan Yesus, orang Yahudi berpikir, inilah raja yang dinanti-nantikan. Thomas berpikir bahwa kedatangan Yesus, keberadaan Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi ketika Yesus ditangkap, Thomas hilang pengharapan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Thomas melihat bahwa kenyataan Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, mati dengan cara yang tragis. Dia melihat bahwa Yesus yang dia harapkan membawa perubahan tidak berdaya sama sekali. Tidak berdaya menghadapi orang-orang yang menganiaya dirinya, orang-orang Romawi. Dan melihat kenyataan itu, Thomas menjadi sedih. Melihat kenyataan itu, Thomas hilang pengharapan, saudara. Sehingga dia berkata, kalau saya belum melihat dengan mata kepala sendiri, saya belum percaya. Yang kedua, Thomas tidak berpegang pada firman Tuhan. Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu Yesus mengajarkan kepada mereka kebenaran firman Allah. Beberapa kali Yesus mengungkapkan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Thomas lupa itu firman Allah. Thomas lupa bahwa Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa anak manusia akan ditangkap, diadili, dianiaya, dibawa ke gunung Golgota, mati disalib, dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Thomas tidak berpegang pada kebenaran firman Allah. Sehingga dia berkata, saya tidak percaya. Kalau saya belum melihat dengan mata kepala sendiri. Thomas tidak memegang perkataan Yesus. Thomas mengabaikan dan melupakan firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan. Yang sudah dinyatakan kepada mereka. Yang sudah diajarkan kepada mereka. Yang ketiga, saudara. Kenapa Thomas berkata,
Saya tidak percaya kalau belum melihat. Karena Thomas hanya berpusat, fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada Tuhan. Ia lebih mengandalkan bukti, fakta. Dia tidak membuka telinganya mendengarkan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Thomas mengandalkan fakta. Dia mau bukti nyata. Ketiga hal yang dialami oleh Thomas seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah yang luar biasa, seringkali kita hilang pengharapan, kita putus asa. Ketika kita tidak berdaya, kita putus asa, saudara. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Seringkali di dalam keputusasaan itu kita tidak mengingat lagi, kita sudah tidak melihat lagi bahwa ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Amin. Ketika kita dalam masalah, kita hilang pengharapan, kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita fokus pada masalah yang datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti Thomas, saudara. Kita tidak punya pengharapan. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita hanya fokus pada kehidupan kita sendiri. Kita lebih mengutamakan pengalaman, pengamatan kita, bukan kepada firman Tuhan. Kita lupa ada janji-janji Tuhan. Kita hilang kepercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kalimat terakhir daripada ayat yang kita baca, berbahagialah apa, saudara? Mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya Dia ada. Saudara percaya Dia ada di tengah-tengah kita saat ini? Saudara, seminggu setelah Thomas mendengarkan berita bahwa Yesus sudah bangkit, kemudian Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus tahu apa yang ada di pikiran Thomas. Yesus bilang, Thomas, cucukkan tanganmu ke lambungku, lihat ini, tangan yang berlubang paku. Yesus berbicara khusus secara Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, dari perkataan Yesus kepada Thomas, kita melihat kepedulian. Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita. Dan kita melihat Thomas langsung tersungkur. Dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Tidak percaya kalau belum melihat fakta. Banyak orang Kristen berkata, mana mungkin Dialah sumber segala-galanya. Kenapa saya harus tetap ada dalam lingkaran kemiskinan, dalam masalah, dalam persoalan yang tidak habis-habis? Katanya Dia Tuhan yang mampu menolong saya. Saya baru percaya Dia Tuhan kalau saya bisa keluar dari persoalan saya. Ada banyak orang berkata demikian. Tapi Yesus tahu semuanya, saudara.
Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat, sekarang percaya. Tapi ada kalimat yang paling baik, yang paling luar biasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini juga perkataan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam mengikuti Yesus, dalam mengiring Yesus, ada satu hal yang harus kita simpan baik-baik dalam pikiran kita. Walaupun kita tidak melihat secara fisik, dan saya percaya orang yang sudah bolak-balik sampai ke Israel, sudah menangis di tembok ratapan, dia tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus. Sekali lagi, Yesus yang ada dalam Alkitab, bukan Yesus yang secara fisik ada tinggal di Portugis. Ya, ada Gabriel de Jesus. Banyak orang pakai nama Yesus, tapi yang saya maksud Yesus Kristus. Saudara, tidak penting apakah kita orang yang melihatnya secara fisik ataupun tidak. Dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kekristenan kita, yang penting saudara, kita harus percaya bahwa dialah Tuhan, dialah Allah, dialah yang sanggup menolong kita, dialah yang sanggup membukakan pintu bagi kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mujizat terjadi ketika kita percaya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Mujizat terjadi ketika kita percaya bahwa dia Allah lah yang dapat melakukan segala perkara. Kita harus selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus selalu memegang teguh firman Allah. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Karena kalau kita seperti Thomas, saudara, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus Kristus secara fisik. Kita tidak akan pernah berjumpa. Itulah sebabnya mari kita harus selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Seperti saya sering katakan bahwa Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Bukan satu pengharapan yang seperti manusia berikan, saudara. Yesus Kristus bukan orang yang suka PHP, tapi dia selalu memberikan pengharapan yang pasti. Iman timbul daripada apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Coba kita baca 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Ya. Kita baca saya sama-sama di sini. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Jadi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat secara fisik. Kita harus percaya bahwa dialah anak Allah. Dialah yang membawa kuasa yang dahsyat. Dia mampu merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Kita harus percaya, sudah. Sekali lagi, jangan kita seperti Thomas. Kita tidak melihat dia dengan mata kepala kita. Tetapi di dalam iman, kita melihat dia. Di dalam iman, sudah. Kita yakin bahwa kita berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan. Amin. Secara fisik kita tidak bisa lihat, tapi dengan iman kita bisa berhadapan muka dengan muka. Kalau saudara berdoa, apakah saudara yakin bahwa saudara sedang berhadapan dengan? Dalam iman kita berjumpa. Dalam iman kita percaya bahwa dia ada. Waktu kita membaca firman Allah, kita yakin kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang mendengarkan perkataan Tuhan. Karena dengan demikian maka iman percaya kita diteguhkan, iman percaya kita ditumbuhkan, iman percaya kita meningkat, disegarkan. Sekali lagi, kita harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya perkataan yang diucapkan Yesus, perkataan firman Allah. Dan kita harus berfokus kepada Dia. 3 hal ini, kalau kita pegang teguh, maka kita tidak akan seperti Thomas. Walaupun kita tidak melihat secara fisik, tapi kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak berkata-kata seperti kita omong kepada orang lain, tapi kita percaya ketika kita berdoa, Dia mendengarkan doa kita. Waktu kita ada dalam kesusahan, kita percaya Dia ada dan sedang menghibur kita melalui kebenaran firman Allah. Kesimpulannya, Dia tidak pernah meninggalkan orang percaya. Amen. Kesimpulannya, ketika kita tetap berpengharapan kepada Dia, ketika kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, ketika kita tetap fokus pada Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, disiapkan oleh Allah bagi dia yang mengasihi Tuhan. Saudara mau tetap percaya walaupun saudara tidak melihat? Mari saudara. Kekristenan kita tidak percaya, kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Dia ada. Ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam persoalan yang berat, ketika engkau sedang berbeban berat, yakin Dia ada di sampingmu. Yakin Dia ada mendengarkan doamu. Ketika engkau tidak mampu lagi berdiri, yakin dan percaya tangan Tuhan sedang diulurkan untuk mengangkat engkau. Itulah iman. Amin. Iman adalah bukti kita belum melihat tapi kita percaya. Saudara mau imanmu ditumbuhkan, saudara mau imanmu meningkat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada Thomas, sekarang kamu harus percaya. Tapi di kalimat terakhir dikatakan, berbahagialah. Apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara, lebih berbahagia kita yang tidak melihat secara fisik. Kita lebih berbahagia dari Thomas. Walaupun Thomas itu 3,5 tahun, salah satu dari 12 murid Yesus, bersama-sama dengan Yesus.
Dia lihat apa yang Yesus lakukan. Dia nikmati berkat yang diberikan kepada Yesus. Ketika Yesus dijamu makan, Thomas juga makan sama-sama. Tapi kekurangan Thomas, dia tidak percaya sudah. Kekurangan Thomas, dia hilang pengharapan. Ketika dia lihat Yesus, aduh, guru saya kok disiksa, tidak berdaya. Pasti dalam pikiran Thomas, mana itu kuasa? Mana itu perkataan bangkit dan berjalanlah? Kau waktu dia dicambuk, dia tidak melawan. Waktu dia disuruh pikul tuh salib, dia tidak berkata Thomas pikul. Dia pikul sendiri. Dalam hati Thomas, aduh, kok jadi begini? Lebih parah lagi, Thomas tidak ingat apa yang Yesus pernah ajarkan. Akhirnya Thomas, kalau begitu saya pergi aja lah. Dia pergi, sudah ada buktinya. Ketika Yesus datang, dia tidak ada di rumah itu. Mari, jangan kita seperti Thomas. Masalah boleh menekan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi jangan hilang pengharapan. Amin. Jangan lupa firman Tuhan. Itulah sebabnya supaya tidak lupa sering baca firman Tuhan, saudara. Jangan fokus kepada diri sendiri, fokus kepada Tuhan. Pandang terus salib Yesus. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mari kita bangkit berdiri.